Oke, saya minta Peter berdoa untuk memulai altar kita. Yuk Peter. Oke, Kak. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan hari ini. Kami bersyukur atas pertemuan kami di Kids Altar, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati koneksi kami agar bagus, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati agar yang diberikan dari Kak Yudi dan Kak Neti juga memberkati kami, Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oh, enggak ada suaranya saya. Enggak. Oke, terima kasih Peter. Ya, adik-adik, hari Minggu kemarin siapa yang ke gereja dan siapa yang ikut ibadah online? Wah, ya. Ya, bulan ini kita sudah belajar berbeda dari minggu lalu ya. Minggu lalu kan kita remote control. Minggu ini kita bahasnya beda nih. Minggu ini kita belajarnya tentang ini dia. Ya. Kelihatan nggak? Ini aku tahu, Kak, yang Kemarin remote control, sekarang judulnya press and play. Get in the mix. Ya, kita mau ngomongin tentang keselamatan nih. Ya, tapi sebelumnya kita lihat dulu. Ya, teng tong. Ya, ayat hafalannya. Yuk baca bareng-barang sebelum dihafalkan untuk satu ini. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Kak, saya ada gerakannya tahu, Kak. Oh, ingat, coba. Nih, kan? Coba. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang. Iya betul. Kayak gini, melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang lompat yang hidup. Yang hidupnya lompat. Hidup. Iya, ulang. Iya. Ulang. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri yang hidup. Iya, cepat hafal ya kalau pakai gerakan ya. Iya, Kak, saya hafal. Ya, itu tadi gerakannya. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Ya. Ya, buat satu bulan nih ayat hafalannya dihafal ya. Karena kita mau belajar percaya sama Tuhan. Nah, percaya sama Tuhan membuat kita juga percaya diri. Kenapa? Karena belajar melihat diri sendiri seperti Tuhan melihat kita. Waktu lalu kita udah belajar, kita ini ciptaan Tuhan yang spesial. Kita gambar diri, gambar Allah gitu ya. Diciptakan serupa dan segambar dengan Allah gitu. Jadi kita akan lebih percaya diri, nggak perlu minder. Nah, hari ini Kak Yudi mau ngajak kita belajar dari Yohanes 3 ayat 16. Ini bahasa Inggris ya. For God loved the world so much that he gave his one and only son. Anyone who believes in him will not die, but will have eternal life. Ayo, siapa yang tahu bahasa Indonesianya? Yohanes 3:16. Siapa yang hafal? Harus hafal itu. Kayak Yudi dari kecil sekolah minggu udah hafalin itu. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya kita yang betul. Kepadanya tidak binasa tetapi beroleh
Hidup yang kekal. Betul, hidup yang kekal. Nah, ini kita bahas yang pertama ada kata God love. Tuhan mengasihi, ya, kasih Tuhan, ya. Tuhan begitu mengasihi dunia ini, mengasihi manusia. Ya, kenapa Tuhan begitu mengasihi manusia? Karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Manusia itu ciptaan yang spesial. Manusia itu mahkota ciptaan dari semua makhluk yang diciptakan Tuhan. Manusia makhluk yang diberi akal budi. Nah, tapi manusia itu jatuh dalam dosa. Siapa yang ingat cerita ini? Ya, Adam dan Hawa. Itu ngapain itu? Ada ular di sebelahnya. Ingat Kak, ular ini kayak dia kayak ngehipnotis. Buah kehidupan dan buah kematian atau apa, lupa. Oh, lupa tuh. Siapa yang ingat? Ayo. Ular yang itu Kak, ular yang mengajak Buah yang pengetahuan yang baik dan yang jahat. memakan itu Hawa. Pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi ularnya itu ngebujuk Hawa supaya makan buah terlarang ini. Ini buah terlarang karena Tuhan melarang makan buah ini, gitu ya. Tapi ularnya takut disaingin kali. Cobain aja deh, pasti kamu akan jadi lebih pintar seperti Tuhan. Maaf Kak, tadi saya telat. Jadi laptopnya error. Ya, nggak apa-apa, Adrian. Kita ikutin aja ya. Nah, ini karena Tuhan sayang, waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia itu terpisah dari Tuhan. Ya, umpamanya ini Tuhan di sini, manusia di sini. Ada jurang di tengah-tengah ini, nggak bisa. Gimana supaya bisa ketemu? Tuhan sangat mengasihi manusia. Manusia berusaha ketemu Tuhan, nggak bisa. Berusaha ketemu Tuhan, nggak bisa. Tapi kemudian Tuhan melihat, aduh kasihan manusia ini nggak bisa ketemu Tuhan sekarang. Nah, karena Tuhan mengasihi, Tuhan memberi apa ini? Memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Nah, Tuhan Yesus dari surga, sebagai Tuhan menjelma jadi manusia. Kok bisa Kak? Ya bisa, kan dia Tuhan Maha Kuasa gitu ya. Kalau ada yang nanya, Kak waktu Tuhan turun ke dunia, terus di surga kosong dong? Ya enggak, Tuhan kan Maha Kuasa, bisa ada di mana saja gitu ya. Jadi ketika Tuhan menjelma jadi manusia, dia melihat kesusahan manusia. Dia menolong mereka. Orang yang sakit disembuhkan. Orang yang yang kelaparan Tuhan kasih makan, orang yang mati Tuhan bangkitkan. Wah, keren banget ya. Itu pemberian Tuhan yang luar biasa. Tapi yang paling luar biasa adalah ketika Tuhan mengorbankan dirinya disalib di kayu salib. Nah, itu pengorbanan yang terbesar. Begitu pemberian yang terbesar. Kalau cuma makanan, minuman, pakaian, itu mah udah biasa. Tapi ini pemberian yang tidak bisa diwakili oleh siapapun, yang tidak pernah diberikan lagi, cuma sekali ini saja, yaitu ketika Yesus disalib dan mati buat kita semua. Karena Tuhan sayang sama kita. Kalau nggak ada pengorbanan Yesus di kayu salib, maka kita semua binasa, menjadi miliknya iblis, dan kita binasa dalam kematian yang kekal, yaitu di dalam neraka. Wah, ngeri kan? Tapi karena Tuhan begitu mengasihi, Tuhan memberikan anaknya supaya semua orang selamat. Nah, tapi enggak semua orang yang selamat. Siapa yang selamat? Cuma orang yang percaya. Whoever believes. Anyone who believes. Siapa orang yang percaya. Kalian sudah diajari bagaimana kita mempercayai Tuhan. Ya, percayanya gimana, Kak? Percaya kalau Yesus sudah mati di salib menebus dosa kita. Percaya kalau Yesus hari ketiga bangkit lagi dari kematian dan sekarang ada di surga. Wah, itu percaya. Ya, coba sekarang yang bawa Alkitab, yang ada Alkitab, buka Roma 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9. Jadi
Tuhan mengasihi manusia, Tuhan sayang sama manusia, tapi nggak semua orang yang berkenan di hadapan Tuhan yang dapat hidup kekal. Hanya orang yang percaya. Bagaimana Kak caranya percaya? Nah, kita baca dalam Roma 10 ayat 9 ya. Ya, siapa yang sudah ketemu? Boleh baca. Farel, Kak. Ya, baca Farel. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, itu caranya percaya. Apa tadi? Mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi kamu boleh ngomong begini, aku percaya Yesus adalah Tuhan. Lalu percaya dalam hati, kita mengaku dengan mulut, kita percaya dalam hati kalau Yesus itu sudah bangkit, hidup kembali dan naik ke surga. Nah, itu baru percaya. Ya. Jadi percaya nggak cuma dalam hati, tapi diomongin dalam mulut. Makanya ketika kalian dibilang siapa yang mau percaya Tuhan Yesus, kayak ini selalu ngajak angkat tangan, mengucapkan doa kita sama-sama. Jadi harus diucapkan, ya. Ya. Jadi percaya semua sudah percaya Tuhan Yesus, sudah menerima Tuhan Yesus. Nah, hanya orang-orang inilah nanti yang akan mendapatkan eternal life. Eternal life itu hidup yang kekal. Jadi, adik-adik dengerin baik-baik. Ini penting ya. Jadi waktu kita percaya sama Tuhan Yesus, dengar baik-baik. Kita percaya sama Tuhan Yesus, di surga itu ada buku, namanya buku kehidupan. Ketika kamu mengaku Yesus, percaya sama Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, namamu itu dicatat di buku kehidupan di surga. Wah. Nanti, waktu Tuhan datang kedua kali, dipanggil. Farel, wah ada Tuhan. Nah, masuk surga. Gitu ya. Peter, masuk surga. Siapa lagi? Simon, Yeremia, Adrian, dipanggil satu-satu. Nama kita ada di sana, tapi yang namanya nggak ada gimana? Kok aku nggak dipanggil-panggil? Berarti namamu nggak ada di sana. Kalau namanya nggak ada di sana gimana, Kak? Ya, maaf ya, yang namanya nggak ada di dalam buku itu dibuang ke neraka. Wah, ngeri, Kak ya. Ya, jadi makanya kita harus percaya sama Tuhan, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ya, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Kan nanti hidup kekalnya gimana? Wah, kayak ini juga nggak tahu. Yang jelas kita nanti nggak dibatasi umur lagi. Umurnya bisa ribuan tahun, nggak mati-mati karena hidup kekal, hidup abadi. Nah, nanti ketika Tuhan datang ke dunia, lalu Tuhan ini nanti akan menciptakan bumi yang baru. Kenapa diciptakan bumi baru? Karena bumi yang akan kita tinggali ini akan dihancurkan dengan api. Zamannya Nuh dihancurkan dengan air. Tapi nanti ketika Tuhan datang, dunia ini dihancurkan dengan api. Lalu Tuhan ciptakan bumi yang baru, di mana setiap anak-anak yang percaya sama Tuhan, orang yang percaya sama Tuhan, tinggal di sana. Tidak ada sakit, tidak ada maling, tidak ada kejahatan. Kenapa? Karena Tuhan yang jadi rajanya di sana. Tuhan yang menjadi pemimpin langsung buat orang-orang yang percaya, yang mendapatkan hidup yang kekal. Keren kan? Nah, itu dia. Makanya hari ini kalian harus benar-benar percaya sama Tuhan. Jangan pernah tinggalin Tuhan Yesus. Oke. Itu tadi pelajaran hari ini ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan Yesus, anaknya yang tunggal, mati disalib, bangkit kembali naik ke surga, supaya ketika kita percaya kepadanya, tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Nah, pertanyaannya, nih Kak Yudu mau nanya ini satu-satu nih, Kak Neti boleh sebut juga nih siapa yang kira-kira bisa ditanya ya. Pertanyaannya, apa yang kalian ketahui tentang Tuhan Yesus? Ya, siapa dulu nih? Satu, Kak Neti siapa? Farel, siapa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu juru selamat dunia. Juru selamat dunia.
Oke, terus siapa lagi? Siapa di situ? Ada di siapa? Simon. Siapa Tuhan Yesus menurut Simon? Siapa Tuhan Yesus menurut Simon? Ayo. Tuhan membenci kejahatan. Itu sih yang benar. Ayo, Adrian apa Adrian? Terus Tuhan sebenarnya awal ini kan Yesus. Menurut Adrian Tuhan Yesus itu Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ya. Oke. Siapa lagi? Jeremia. Ayo Jeremia. Siapakah Tuhan Yesus menurut Jeremia? Penolong. Penolong. Boleh. Siapa lagi? Peter. Siapa menurut Peter Tuhan Yesus itu? Nolong dan juru selamat, Pak. Penolong dan juru selamat. Siapa lagi ya? Caleb. Siapa Tuhan Yesus menurut Caleb? Mana Caleb? Caleb. Shalom, Kak. Ya, Clay. Halo, Clay. Baru datang ya? Iya. Clay, kita lagi bahas tentang Tuhan Yesus. Menurut Clay, siapa Tuhan Yesus itu? Siapa ya? Siapa ya? Ayo. Siapa Tuhan Yesus itu ya? Wah, saya nggak tahu, Kak. Soalnya jarang baca Alkitab, Kak. Aduh. Masa nggak tahu Tuhan Yesus? Ya, Caleb. Siapa Tuhan Yesus itu? Juru selamat. Ya, juru selamat, Clay. Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita. Tuhan Yesus itu datang ke dunia, mengorbankan nyawanya, disalib, buat menebus dosa kita. Lalu, dia bangkit lagi dan naik ke surga. Nanti dia akan datang lagi menjemput kita. Itu Tuhan Yesus ya. Nah, siapa lagi? Siapa lagi ya? Evan. Siapa Tuhan Yesus menurut Evan? Ya, Kak, Tuhan Yesus itu buat aku adalah Bapakku. Oh, boleh. Kak, Tuhan Yesus itu menurutku sahabatku. Ya, boleh. Ya, yang jelas Tuhan Yesus itu juru selamat, penolong, penyembuh, gitu ya. Ya. Oke, berikutnya pertanyaannya nih. Menurut kalian berapa penting Tuhan Yesus dalam hidup kalian? Adrian, menurutmu Tuhan Yesus pentingnya Sangat penting. sangat penting. Farel. Sama kayak Adrian, Kak, sangat-sangat penting. Sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena dia penolong, Kak. Iya, karena dia penolong ya. Siapa Penolong, lagi? Kak. Rafael. Menurut Rafael, Tuhan Yesus itu penting nggak? Ini pada kemana anak-anaknya? Pasang kamera terus tutup, pergi. Jeremia, Tuhan Yesus penting nggak buat Jeremia? Penting, Kak. Oh, Gilbert, menurut Gilbert Tuhan Yesus itu penting nggak? Penting. Ya, kenapa ya Tuhan Yesus itu penting? Ada yang tahu kenapa Tuhan Yesus itu penting buat kita? Karena kalau nggak ada Yesus, kita bisa mati. Iya, betul. Karena nggak ada Tuhan Yesus kita binasa, ya. Jadi kenapa Tuhan Yesus penting? Karena Tuhan Yesus itu penolong kita, juru selamat kita. Tanpa dia kita nggak bisa sampai ke surga. Hai Caleb, kenapa Tuhan Yesus penting? Penting nggak buat Caleb? Karena sangat penting karena Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Betul, ya. Jadi Tuhan Yesus sangat penting buat kita. Setiap hari yang memberi kita hidup, itu Tuhan ya. Terakhir, kalian diciptakan menurut gambar Tuhan. Apakah itu membuat kalian percaya diri? Ayo, percaya diri nggak sekarang? Iya. Ya. Percaya, Kak. Percaya diri. Minder nggak? Enggak. Enggak minder ya. Oke, tidak minder, sudah percaya diri. Ya. Minder apa sih, Kak?
Minder itu malu-malu gitu loh, kalau disuruh malu, terus suruh ketemu orang malu, gitu. Itu namanya minder. Ya, oke, adik-adik, hari ini kita sudah belajar. Ya, Kak, kalau saya sih kalau ketemu sama teman kelas sih. Kenapa? Kalau saya sih kalau ketemu sama teman sekelas gitu. Nggak minder? Malu-malu. Gitu. Oh, malu-malu. Lama-lama kemudian, udah akrab. Iya. Ya, awalnya minder ya, tapi lama-lama enggak ya, kan udah akrab. Ya, ada orang-orang yang minder karena merasa dia punya kekurangan. Umpamanya dia cacat, maaf ya, umpamanya dia cacat, dia dari keluarga miskin. Nah, itu kadang-kadang anak-anak itu menjadi minder gitu ya. Tapi sekalipun kita berasal dari keadaan seperti itu, kita nggak perlu minder karena kita ini ciptaan Tuhan spesial. Kita adalah orang yang dikasihi Tuhan dan diangkat Tuhan, dihargai Tuhan sampai dia mati buat kita. Itu penting, kita penting buat Tuhan. Jadi buat Tuhan kita penting kok, nggak perlu minder di hadapan orang karena dia juga yang nyiptain Tuhan, gitu ya. Jadi kita sudah milik Tuhan, kita nggak perlu minder. Kita bisa percaya diri. Nah, itu pelajaran kita hari ini, sharing kita hari ini. Karena begitu besar kasih Tuhan buat kita, dia mengaruniakan Yesus, mati, disalib, bangkit lagi, naik ke surga buat kita, sehingga ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di surga bersama-sama dengan Tuhan selamanya, tidak terbatas dengan waktu. Ya, oke deh. Ada yang mau bertanya, ada yang bingung, mungkin. Aku ntar mau doain minta naik kelas ya, Kak. Ya, iya, ujiannya udah pada selesai? Udah, Kak. Udah, Kak. Bisa Kak, nggak? terakhir, Kak. Saya masih ada IPA. Besok saya IPA. Besok Ya. lagi kayaknya IPS. Mantap. Lagi dan lagi SBMPTN. Bisa nggak ujiannya? Bisa nggak? Soalnya susah nggak? Ada yang remet satu, Kak. Soalnya gampang Kak, jawabannya susah. Ada yang remet satu. Oh, ada yang remet kalau. Iya, nggak apa-apa. Apa, Kak, kalau bisa cek YouTube, Kak. pertanyaannya kelihatan sulit jawabannya ternyata panjang banget, Iya. Pusing nulisnya. Soalnya gampang, jawabannya panjang, susah ya. Iya, aneh. Ya, begitulah kalau ujian. Jadi makanya kita harus siap sedia. Belajar. Lagi, Kak. Bukan pas waktu mau ujian aja. Hari-hari itu dicicil belajarnya. Oke, ya. Kita bersyukur sama Tuhan. Ada banyak teman-teman yang sudah selesai ujiannya. Yang belum selesai tetap semangat. Belajar yang rajin, tinggal beberapa mata pelajaran pasti berhasil. Dah, yuk kita berdoa. Ada yang sakit? Oh ya, foto dulu. Ya, semua foto. Ntar, Kak, lupa pakai filter. Ya. 1, 2. 1, 2. Simon. 1, 2, 3. Wih, ada yang pakai avatar. Sekali lagi. Sebentar, Kak Yudi kirim Kak Neti dulu. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, kita berdoa. Ada yang sakit? Doain. Doain aku bisa PAT buat besok, Kak. PAT buat besok. Kita didoain buat besok PAT IPA. Ya, PAT IPA. Aku, Kak. Saya, Kak. Aku, Kak. Apa? Play. Semoga naik kelas sama itu papa mama. Ya, oke. Siapa lagi? Gilbert, mau doain apa Gilbert? Kelas, Kak. Enggak, Kak. Oh ya, Gilbert sehat? Sehat, Kak. Oke, puji Tuhan. Yaudah, yuk kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh sharing-sharing tentang
begitu baiknya Tuhan buat kami, manusia yang berdosa, selamatkan karena pengorbanan Tuhan. Biar kami tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan tinggal dalam hati kami, menjadi milik kami, sehingga kami layak mendapatkan hidup yang kekal. Makasih Tuhan, biar firman yang sederhana ini boleh diingat sama anak-anak, mereka boleh mengerti, dan menjadikan Tuhan Yesus penting dalam hidup mereka. Pak, aku baterainya tinggal 5, aku live ya. Ya, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak yang sedang ujian, yang masih ujian, buat Adrian, buat Peter, Tuhan, buat Clay, Tuhan Kau pimpin mereka agar mereka bisa selesai ujian dengan baik dan semua. Aku udah selesai ke ujiannya. Ya. Tuhan berkati juga papa mama dalam setiap pekerjaan usaha mereka, dimanapun berada Tuhan berkati dan boleh menjadi saluran berkat buat anak-anak, terutama buat papa mama Clay, Tuhan berkati usaha dan pekerjaannya agar terus berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Jeremia, Peter, Adrian, Evan, Caleb, Clay, Gilbert, Farel, Lionel, Simon, Caleb, dan teman-teman yang tidak hadir juga Tuhan, Kau memberkati, melindungi, menjaga mereka. Sepanjang minggu ini kami menyerahkan hidup kami Tuhan dalam tangan, dan mohon berkatilah kami. Mari kita menerima berkat dari Tuhan, segala berkat yang baik dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus, sukacita, dan hikmat dari Roh Kudus melingkupi kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang terima berkat Tuhan katakan, amin. Baik Kak Yudi, baik Kak Deti. Dadah semuanya. Semangat yang masih. Ya, semangat Adrian.